wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Nadia Husna. Hari ini aku mau berbincang-bincang santai nih sama teman aku namanya Syarifah. Halo Rifa. Halo Nadia. Apa kabarnya Rifa hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Nadia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Nadia juga sehat Rifa hari ini. Rifa tuh sekarang kelas berapa sih? Sekarang aku kelas 11. Oh, kelas 11, sudah melewati 1 tahun berarti ya di SMAPI ini. Iya, bener banget Nat. Ya, di antara banyaknya SMA nih Rip, kan banyak tuh di luar sana tuh SMA terfavorit, SMA yang diminati tuh sama remaja-remaja dan sekarang ya kayak seumuran kita lah ya gitu. Tapi kenapa Rifa bisa memilih SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini Rip? Jujur ya Nat, sebenarnya SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini adalah pilihan kedua orang tua aku. Gitu. Iya, jadi sebenarnya dulu itu aku pengen masuk ke SMA negeri atau swasta yang full, apa sih dia bahasanya? Full di rumah gitu ya? Iya, jadi full. Full day. Full day. Full day. Dulu aku nggak kepikiran sama sekali tuh tentang boarding gitu, jadi kepikirannya cuma full day aja kan. Nah tapi ternyata orang tua aku tuh nyiapin sekolah ini untuk jenjang SMA aku gitu. Oh, nyesel gak sih Rip? Kan Ripo udah setahun nih di sini, pasti udah ada yang dirasain, ada rasa nyeselnya atau enggaknya, malahan ada yang lebih baiknya. Ternyata pilihan orang tua tuh lebih baik gitu. Gimana Rip? Iya, jadi selama setahun ini ya, mungkin awal-awal tuh emang pasti berat banget ya Nat, apalagi dari aku yang nggak punya basic pesantren gitu ibaratnya. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh aku bisa nyari apa yang nggak bisa kita temuin di sekolah-sekolah lain, gitu. Mulai dari akademiknya, ekskulnya, terus pertemanannya juga aku seneng banget sama angkatan aku terkhususnya nama Faza. Kita tuh kayak bener-bener nyatu banget dan sama-sama saling nguatin gitu loh Nat. Solid gitu ya? Iya. Kesan pertama Rifa melihat SMAP ini gimana sih? Kesan pertama aku mungkin dulu waktu survei ke sini jujur bingung banget ya karena lokasinya nggak di satu Satu tempat gitu satu ya? tempat. Iya, jadi waktu ke asrama di sini, terus kelas di mana, kelas ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi gedungnya tuh berpisah-pisah gitu. Tapi alhamdulillah tahun ini adalah tahun pertama di mana SMA DTBS Putri memiliki gedung RKB. Jadi sekarang kita sekolah Oke, motivasi Rifa buat masuk SMAP ini tuh apa sih? Kan awalnya nih suruhan orang tuanya Rifa kan. Rifa juga emang awalnya pengennya di SMA-nya negeri, gak mau boarding. Terus Rifa apa yang bisa mempermotivasikan diri Rifa buat masuk ke SMA DT ini? Jadi waktu pertama kali aku dikasih tahu kayak dia mau nggak coba masuk ke SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Sebenarnya di situ kayak aku bingung kan reaksi pertama aku, sedangkan ini adalah suruhan orang tua aku gitu. Akhirnya aku cari tahu di Instagramnya, pokoknya sosial medianya aku stalking Nat, aku cari tahu di sini tuh ada apa sih yang bisa bikin aku tuh tertarik masuk sini. Ternyata aku nemu di sini ada ekskul berkuda. Jadi di sini aku penasaran banget karena aku dari Suka banget ya sama berkuda gitu. suka banget, dan maksudnya kalau ngeliat orang tuh kayak apa ya, Keren gak? keren iya. Dan awalnya juga belum punya basic berkuda kan, tapi alhamdulillah di sini aku bisa dapetin itu gitu. Iya, Masya Allah ya, alhamdulillah di sini bisa ada olahraga sunnah gitu ya, dari Iya. mulai memanah, berkuda sama berenangnya gitu. Sunnah-sunnah Rasul semua di sini. Bagus. Rifa nih, Rifa nih kan hampir udah mau 2 tahun ya di sini, udah semester 4 juga ya sekarang. Iya. Nah, apa sih yang bikin Rifa betah di SMAPI ini? Padahal kan emang kalau misalnya awal-awal santri baru tuh emang kayak sedih, homesick, kangen orang tua, apalagi Rifa nih baru pesantren banget sekarang gitu. Apa yang bisa membuat Rifa betah di sini gitu? Nah, iya bener banget Nat. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku menjadi santri gitu ya. Jadi waktu awal-awal ini berat banget buat aku. Apalagi dari dulu aku yang nggak punya basic pesantren sama sekali gitu. Nah, untungnya semenjak aku di sini aku tuh nemuin teman-teman yang bener-bener baik banget, bener-bener selalu ada, bener-bener bisa ngertiin kita kayak kondisi kita gitu. Nah terus juga di sini selain teman-temannya ada musyrifah yang ngejaga kita kayak ibu sendiri gitu. Jadi kita nggak juga gitu ya. Iya, jadi kita berasa nggak kesepian. Belum lagi guru-gurunya yang metode pembelajarannya menurut aku menarik banget ya, dan
nggak kalah seru pastinya, dan itu juga bikin aku seneng gitu di sini dan betah di sini. Tuh, benar? Oke, lanjut kali ya. Iya. Menurut Rifa, hal apa sih yang sulit dilalui oleh Rifa? Apalagi kalau misalnya Rifanya lagi kangen rumah atau lagi gak betah nih di asrama gitu. Kalau sulit pasti ada ya, tapi biasanya itu aku mengalihkannya dengan nulis. Jadi kayak aku punya satu buku, bahkan buku itu aku namanya Bora. Wede. Dispill. Namanya Bora. Dia tuh kayak ya udah curhatan aku aja, kayak hari ini aku gimana, hari ini teman-teman kayak gimana gitu. Dia rata-rata semua santri juga gitu ya, tapi beda-beda, ada yang nulis atau nggak misalnya Ada yang nyanyi gitu, lukis. ya lukis juga ada ya gitu. Emang macam-macam mungkinnya santri gitu. Untungnya teman-teman di sini kalau kita lagi sedih tuh peka ya, jadi teman-teman tuh langsung tanya kayak kenapa Rifa, ada yang bisa diceritain nggak? Punya teman curhat Iya. juga gitu, gak jadi di sini nggak ngerasa sendiri walaupun kayak kamu pengennya nulis doang nih, tapi kamu punya teman yang bisa ngertiin kamu Iya, juga bener. gitu. Kalau Nadia sendiri gimana? Kalau Nadia sendiri, kalau misalnya Nadia lagi sedih nih ya, terus lagi gak betah tuh di pesantren tuh, biasanya Nadia tuh kayak misalnya mikirin lagi nih tujuannya Nadia di sini tuh untuk apa gitu. Biasanya kan kayak kalau setiap pertemuan tuh papa suka bilang kayak Neng yang benar-benar sekolahnya gitu, jangan fokus sama yang lain, fokus sama tujuan Neng mau apa gitu di sini. Jadi kayak oh iya tujuan aku tuh buat ini, buat orang tua juga. Jadi aku kayak kalau sedih juga ya palingan ya ingat sama orang tua, tapi kayak ya udah gitu jalanin juga sampai tujuan kita tuh sampai amin ya insya Allah berhasil gitu. Ngomong-ngomong tentang tujuan nih, emang ngomong-ngomong tentang tujuan nih, sebenarnya tujuan Nadia di sini itu apa sih? Tujuannya adalah Belajar. Nah, itu bukan yang lain ya. dijauh nih. Itu kamu bikin di waktu tinggal lagi. Exacto. Banyak tujuannya. Ngalur salah. Udah kemana lagi? Iya. Ngomong-ngomong tentang tujuan nih, Nat. Tujuan Nadia sendiri tuh apa sih kalau masuk ke SMA DTBS Putri ini? Nadia tuh masuk sini tujuannya apa sih? Nih, pertama tuh kan SMAP itu pas Nadia lihat lagi tuh lebih marifat, mendekatkan daripada Allah. Apalagi kan kita tiap hari 5 waktu sholat tuh perginya ke masjid gitu kan. Masjidnya tuh berbarengan sama warga yang lainnya. Jadi kita juga di sini diajarin adab dan lainnya. Sampai emang karakter yang emang dalam ada visi misinya di SMA DT ini tuh ada gitu, karakter baku baik dan kuatnya itu memang kerasa. Dan Nah, Nat, kalau misalnya Nadia sendiri nih, ada nggak sih harapan untuk SMA DTBS Putri ini untuk kedepannya? ada dong pastinya harapan tuh kayak apalagi nih ya SMA DTPS Putri ini mengadakan program baru gitu seperti ada duta bahasa, terus juga ada program sabi, tahfiz dan lainnya itu bisa jadi generasi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia ini. Sampai kayak kan udah banyak tuh yang masuk ke perguruan tinggi dimanapun itu, sampai itu mungkin ya nanti kedepannya tuh Indonesia itu bakal penuh sama santri SMA DT mungkin ya, SMA Darut Tauhid gitu. Kayak bisa memberikan ilmu yang telah didapatkan misalnya dari mulai adab terus dan lainnya gitu bisa diamalkan gitu. Kan misalnya kita mempunyai ilmu, lebih baiknya kita amalkan gitu, dan jangan sampai kita pelit ilmu gitu. Ya, benar. Setuju. Gitu. Untuk Rifa sendiri, pesan dan harapan untuk SMA dan Tauhid Boarding School Putri ini apa sih? Kurang lebih sama sih ya, semoga SMA DTBS Putri ini bisa menjadi sekolah lebih baik lagi, terus juga karena di sini juga ditanamkan dengan karakter-karakter, contohnya itu baik dan kuat ya. Itu semoga kita juga bisa aplikasikan setelah kita lulus dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini gitu. Masih tetap menjaga adab dan lainnya gitu. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian ya perbincangan kali ini, sudah terlalu panjang dan Iya, banyak benar. yang sangat diungkapkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin dari saya dan Rifa cukup sekian. Terima kasih Rifa untuk hari ini. Iya, Terima makasih kasih juga waktunya. Nadia. Iya, terima kasih. Makasih udah ngeluangin waktunya untuk podcast kali ini. Dari saya Anissa Dede Husna, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.